Di episode terakhir ini saya akan cerita tentang apa yang harus Anda lewati di bisnis MLM. Prosesnya seperti apa sih? Yang gak enak itu, kan selama ini kita cerita enak-enaknya aja kan? Nah, yang gak enaknya seperti apa? Let's talk. Jadi gini, bagi Anda yang mau jalankan bisnis MLM untuk bisa cepat kaya, bagusan gak usah jalankan MLM. Kamu bakal kecewa nantinya. Wah, ternyata enggak ya. Ternyata susah ya, ternyata ada prosesnya ya. Tidak ada bisnis yang bisa bikin Anda cepat kaya. Tidak ada bisnis yang wah enak-enaknya aja, gampang-gampang semuanya. Nanti cepat kok suksesnya. Yang Anda lihat, orang-orang yang bisa sukses luar biasa di bidang apapun itu, yang Anda lihat itu adalah hasil akhir yang mereka lalui. Yang mereka dapatkan, bukan mereka lalui. Tapi proses yang mereka lalui selalu cerita apa? Wah, kamu gak tahu tuh, dulu itu saya miskinnya luar biasa. Makan aja seperti ini, makan seperti itu, ya, cicilan banyak, selalu dikejar sama debt collector, itu dulu susah. Anda gak tahu sewaktu saya membangun karir di bisnis ini, orang banyak yang gak percaya, orang pikir saya menipu, bla 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 bla. Cerita itu banyak banget. Dan cerita itu yang menginspirasi, benar kan? Di bidang manapun juga, termasuk MLM, teman-teman. Ya, makanya sekali lagi ya saya kasih tahu ya, kalau Anda mau jalankan MLM karena iming-iming mau cepat kaya, Anda akan kecewa. Karena ternyata di MLM ada prosesnya. Walaupun iya, MLM itu sederhana, kita itu nggak ribet, tapi tetap aja ada prosesnya. Jadi Anda harus punya mindset bahwa MLM itu sama dengan bisnis lain pada umumnya. Kita harus membangun bisnisnya secara sengaja. Harus kerja keras untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, proses apa yang saya lalui? Saya seorang introvert, teman saya dikit, hanya 20 daftar nama, gak suka bicara banyak orang, ya. Dan saya memilih jalankan bisnis MLM. Ya, sebuah tantangan. Saya harus benar-benar keluar dari zona nyaman. Dan memang Anda kalau mau sukses di MLM, apapun itu profesi Anda saat ini, Anda sebagai seorang pekerja, apapun itu, Anda seorang pengusaha, Anda ini adalah orang yang memang hebat di profesi Anda sewaktu jalankan bisnis MLM, saya hanya menginginkan Anda lakukan satu hal. Rendahkan hati Anda untuk belajar dari orang yang udah sukses di MLM, ikuti langkah mereka, ikuti sistemnya sampai akhirnya Anda sukses di sana. Anda nggak bisa bilang, gua ini jago tenis meja, tenis lapangan bisa dong, toh sama-sama tenis. Nggak bisa, ya. Anda hebat sebagai seorang marketing di bisnis lain, di perusahaan lain. Anda di sini, wah kan sama-sama marketing. Enggak, ini multi level marketing, ini network marketing. Jadi ada penyesuaian yang Anda harus lakukan untuk bisa benar-benar sukses maksimal di MLM. Saya awalnya diminta untuk bikin daftar nama, itu langkahnya sewaktu saya memulai bisnis ini. Bikin daftar nama, jangan pilih-pilih. Ya, saya lakukan bikin daftar nama, jangan dipilih-pilih. Wah, ternyata daftar nama saya cuma 20, sedangkan yang lain bisa 100 nama lebih. Saya cuma bisa 20. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Buat janji ketemu dengan teman-teman. Hanya sekedar buat janji ketemu dengan teman-teman saja, ada sebagian yang menolak nggak bisa ketemu. Ya, dengan alasan yang macam-macam. Nah, ini adalah tantangan yang saya alami di awalnya. Belajar untuk memiliki sikap positif sewaktu ditolak. Padahal ini belum diceritakan bisnisnya loh, hanya buat janji untuk ketemu. Ya. Penolakan itu terjadi ya sewaktu buat janji untuk ketemu orang biasanya 50-50. Ya. Dari 10 orang yang Anda buat janji, biasanya yang oke, saya mau ketemu dan akhirnya bisa ketemu, itu hanya 5 orang aja. Atau 3-5 orang lah. Ya, 30% sampai 50%. Nah, Anda harus ngerti angka itu. Kalau Anda sudah mengerti angka itu, Anda tidak akan stres. Sewaktu saya ceritakan bisnis kepada teman-teman, ya, berhasil di presentasi, nanti yang terjadi hanya 20% aja yang mau. 10-20% yang mau. Nah, itu hal yang wajar. 80%-nya itu menolak dengan berbagai alasan. Nggak suka MLM-nya lah, nanti dulu lah, saya pertimbangkan dulu lah, saya lagi repot lah, nggak bisa fokus ke bisnis yang lain lah. Oke, ini bisnis bagus tapi belum untuk saat ini, dan macam-macam. 80% akan menolak dan 20% yang bilang, yes, saya tertarik untuk bergabung. Nah, yang tertarik untuk bergabung itu biasanya yang benar-benar jalankan bisnisnya itu hanya 30%. 70%-nya itu hanya pakai produk.
Nah, kalau Anda sekali lagi mengerti, ya, paham dengan angka-angka ini teman-teman, Anda ini akan mengurangi stres Anda sewaktu menjalankan bisnis ini. Jadi prosesnya adalah ditolak dan kita belajar untuk tetap bersikap positif sewaktu ditolak. Jadi ingat, 50% dari orang yang Anda buat janji ketemu, mau ketemu. Dari orang yang sudah Anda presentasi, 20% paling tinggi yang bilang oke, saya bergabung. Dari orang-orang yang udah bergabung, 30% saja yang mau jalankan bisnis ini. Nah, ini dilakukan dalam jumlah yang banyak, teman-teman. Makanya jalankan bisnis ini Anda harus ketemu siapapun juga. Jangan main hakim sendiri, jangan judge, ini kayaknya nggak potensial deh, ini kayaknya potensial deh. Semua teman-teman Anda ceritakan bisnis MLM-nya. Nanti akan ada penolakan-penolakan. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan buat Anda. Ya, jadi kerja keras di bisnis MLM itu adalah kerja keras mental, bukan fisik. Ya, tapi mentalnya yang harus kuat. Makanya butuh pelatihan pengembangan diri agar Anda itu punya mental yang kuat sewaktu menghadapi penolakan demi penolakan. Dan kalau kita pikir-pikir teman-teman, di bidang lain apakah ketangguhan mental tidak dibutuhkan? Tetap dibutuhkan. Orang invest di sebuah bisnis, restoran, didekor dengan begitu bagusnya, Instagramable, ya, pokoknya bagus banget. Miliaran invest. Jamin restorannya bagus, lancar, bertahun-tahun terus meningkat omsetnya? Enggak. Berapa banyak yang akhirnya bangkrut? Benar? Tutup restorannya. Artinya apa? Dia udah rugi finansial, dia harus tetap kuat mentalnya menghadapi bangkrutnya restorannya, duitnya hilang semuanya. Ketangguhan mentalnya lebih luar biasa lagi. Nah, di MLM kita itu nggak mikirin lagi soal modal. Yang kita mikirin adalah gimana ya saya menghandle agar tetap positif sewaktu menghadapi penolakan, agar tetap positif sewaktu member saya yang aktif memutuskan untuk tidak mau aktif lagi. Tantangannya cuma itu. Ya. Memang tidak mudah, tapi bisa. Makanya bergabunglah di komunitas bagi Anda yang menjalankan bisnis MLM untuk bisa passive income. Ya, bergabunglah di komunitas, belajarlah dari mentor, gali ilmu lebih banyak, praktek lebih banyak. Dengan demikian, Anda menjadi orang yang positif, orang yang kuat mentalnya, dan etos kerjanya juga bagus. Nah, kalau benar-benar Anda lakukan bisnis MLM, 2-3 tahun sampai 5 tahun, Anda udah pasti punya bisnis yang besar yang bisa memberikan Anda passive income yang luar biasa. Sekali lagi teman-teman, MLM itu adalah sebuah bisnis yang sederhana. Anda udah nggak perlu ribet lagi soal pekerjaan-pekerjaan manajemen, kantor, stok barang, kemudian izin-izinnya itu semuanya sudah dihandle oleh supplier. Anda itu fokusnya itu adalah membangun basis konsumen. Rekrut orang, pakai produknya. Nanti dari sana Anda cari siapa yang mau dibantu untuk aktif menjalankan bisnisnya juga. Itulah kerja keras yang harus kita lakukan di bisnis MLM. Worth it gak? Yes. Anda lihat kembali episode pertama, 7 kelebihan bisnis MLM dibanding dengan lain. Saya sudah melihat sendiri begitu banyak teman-teman yang jalankan MLM yang berubah hidupnya jauh-jauh lebih baik. Nonton di YouTube, pelajari orang-orang yang sukses di MLM, luar biasa. Kalau Anda mau mencari berita negatif, banyak kontroversial. Karena yang saya bilang tadi di episode kedua ya, banyak orang yang gak bener jalankan MLM gitu loh. Sehingga berita negatif akan lebih cepat tersebar kan ketimbang berita positif. Tapi worth it sekali. Saya melihat teman-teman di Indonesia yang jalankan MLM, mereka bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan passive income dari jaringan yang berkembang. Ya, ada yang bahkan sampai punya income miliaran per bulan dari MLM. Bisa bayangkan hanya dengan modal berapa? Belanja produk yang dibutuhkan. Biaya operasional di MLM itu cuma apa? Pulsa internet untuk Zoom. Kalau offline secangkir kopi atau minuman untuk ketemu orang. Cuman itu biaya operasional. Oke, hadir di pertemuan-pertemuan, beli buku positif untuk dibaca, hadir di pertemuan training yang biayanya juga biasanya tidak mahal, teman-teman. Jadi, kerja keras Anda, kalau Anda lakukan bisnis ini dengan benar, belajar masuk ke sistem itu seperti apa. Nah, kalau Anda benar-benar menerapkan itu semuanya, Anda pasti akan menjadi orang yang
profesional di bisnis MLM, dan sukses di bisnis MLM. Ya, inilah 3 episode yang senang saya bagikan buat teman-teman sekalian tentang MLM itu seperti apa. Ya, keunggulannya apa, negatifnya apa, kenapa orang negatif, dan proses apa yang akan Anda lalui di bisnis MLM. Nah, semoga informasi-informasi ini bisa membantu Anda mengambil keputusan yang tepat untuk terjun di bisnis MLM. Dan bagi Anda yang sudah terjun di bisnis MLM, percaya diri bahwa bisnis MLM bisa membawa Anda mewujudkan impian Anda. Oke, itu aja. Nanti kita akan ketemu lagi di konten-konten lain di YouTube. Ya, ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komen. Saya akan cari waktu untuk bisa membaca, dan kalau memungkinkan pertanyaan Anda saya akan jawab melalui video-video di YouTube. Silakan juga Anda bisa follow Instagram kami untuk bisa mendapatkan update-update tentang saya dan kegiatan-kegiatan saya di bisnis MLM. Oke, bye everybody.